Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milenatael akan mencoba menjelaskan proposal penelitian tentang karakteristik tepung kulit buah mangga varietas cengkir dengan metode pengeringan sinar matahari. Ada banyak hal yang dilakukan oleh manusia untuk menempuh kehidupan sehat. Di antaranya, memanfaatkan sumber makanan alami. Buah-buahan segar contohnya. Buah-buahan segar merupakan salah satu sumber bahan pangan yang paling potensial dan banyak mengandung zat gizi. Salah satunya buah yang terkenal di daerah Indramayu, yaitu buah mangga varietas cengkir atau biasa disebut buah mangga Indramayu. Kelebihan dari buah mangga varietas cengkir ini adalah kulitnya yang lebih tebal dibandingkan dengan mangga lain. Sehingga menurut saya, kulit buah mangga varietas cengkir ini lebih efisien untuk dijadikan tepung kulit buah mangga. Dapat kita lihat, menurut Agus 2010, kulit buah mangga ternyata memiliki kandungan metabolit sekunder, yaitu kandungan alpha hidroksil asid, flavonoid, beta karotin, vitamin C, vitamin A, dan vitamin E yang merupakan sumber antioksidan. Lalu tujuan penelitian ini adalah mendapatkan proses pembuatan tepung kulit mangga cengkir dengan metode pengeringan sinar matahari yang paling optimal hasilnya berdasarkan karakteristik fisik dan komposisi zat gizi. Sehingga proses pembuatan tersebut bisa dijadikan rujukan dalam pembuatan tepung kulit mangga cengkir sebagai bahan dasar pembuatan olahan pangan tinggi serat. Karena makanan berserat tinggi dapat membantu menurunkan berat badan dan mengandung kalori yang cukup rendah, meningkatkan rasa kenyang sehingga menurunkan konsumsi makanan. Kemudian kelebihan dari metode pengeringan sinar matahari ini adalah tidak terlalu mengeluarkan biaya yang banyak untuk pembuatan tepung. Contohnya seperti membeli alat pengering. Kita tidak usah membeli alat pengering seperti oven misalnya. Ya, di sini ada perumusan masalah. Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian, perumusan masalah dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana upaya memanfaatkan limbah kulit mangga untuk kebutuhan pangan. Lalu yang kedua, bagaimana cara pembuatan tepung kulit mangga. Yang ketiga, bagaimana suhu perendaman yang paling efektif untuk pembuatan tepung kulit mangga. Yang keempat, bagaimana tekstur, warna, rasa, dan aromanya. Yang kelima, bagaimana kandungan kadar serat, kadar protein, dan kadar vitamin C. Lalu ada batasan masalah. Yang nomor 1, mangga cengkir yang digunakan dalam penelitian adalah mangga cengkir yang ditanam atau diproduksi di daerah Indramayu, yang ditanam oleh petani lokal Indramayu. Lalu yang nomor 2, pengeringan kulit buah mangga dalam pembuatan tepung dilakukan dengan metode pengeringan sinar matahari. Dan yang ketiga, dilakukan menggunakan 3 faktor perendaman, yaitu perendaman air biasa, air dingin, dan air panas. Nanti dapat kita ketahui manakah hasil yang paling efektif dari 3 faktor tersebut untuk pembuatan tepung kulit mangga varietas cengkir ini. Apakah dengan menggunakan perendaman air biasa, air panas, atau air dingin. Tujuan pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui suhu perendaman yang terbaik atau yang paling efektif. Yang kedua, mengetahui tekstur, warna, rasa, dan aroma pada tepung kulit mangga varietas cengkir ini. Ini dapat kita ketahui pada uji organoleptik. Lalu yang ketiga, mengetahui kadar serat, kadar vitamin C, dan kadar protein. Dan yang keempat, mengurangi limbah kulit mangga di daerah Indramayu. Dan manfaat penelitian, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah
memberikan referensi pengolahan bahan yang tidak umum digunakan dalam pembuatan tepung dari kulit buah mangga varietas cengkir ini. Lalu yang kedua, sebagai produk yang kaya serat, vitamin C, dan kaya protein. Dan yang ketiga, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat karena dapat mengurangi limbah kulit mangga walaupun hanya beberapa persen saja. Ya, untuk referensi jurnal, saya menggunakan 2 jurnal. Yang pertama oleh Indah Kurniawati, Munaya Fitria, dan Wijayanti yang dipublikasikan pada tahun 2018. Mengapa saya memilih jurnal ini untuk dijadikan referensi? Karena saya ingin tahu proses pembuatan tepung itu bagaimana. Dan dapat kita ketahui proses pembuatan tepung pada jurnal ini menggunakan dengan metode pengeringan sinar matahari. Dapat kita lihat kesimpulan jurnal ini pada PPT. Proses pembuatan tepung daun kelor meliputi 3 tahap, yaitu pemisahan daun kelor dari tangkai, pengeringan dengan sinar matahari hingga daun kering, dan penggilingan daun kelor dengan miler dan pengayakan 80 mesh. Jurnal yang kedua oleh Oktavianti Paramita yang dipublikasikan pada tahun 2012. Pada jurnal ini pun sama, saya ingin mengetahui proses pembuatan tepung itu bagaimana. Dan dapat kita ketahui atau dapat kita lihat pada kesimpulan jurnal ini, proses pembuatan tepung mangga varietas aromanis yang paling optimal hasilnya dengan proses perendaman pada air dingin, dan proses tersebut bisa dijadikan bahan dasar pembuatan olahan-olahan pangan yang tinggi serat. Ternyata kualitas tepung yang paling baik atau paling efektif yaitu menggunakan perendaman air dingin karena dapat menghasilkan olahan pangan yang tinggi serat. Lalu karakteristik fisik tepung mangga aromanis dan komposisi gizi tepung mangga aromanis dengan proses perendaman air dingin, yaitu yang pertama warna tepung berwarna putih kecoklatan, dan yang kedua tekstur tepung halus dan tidak tercium aroma mangga, dan yang ketiga rendemennya 12,4%. Metodologi. Nah, dalam metodologi ada yang namanya rancangan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah eksperimental. Penelitian eksperimental adalah suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap lainnya. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan percobaan acak lengkap atau biasa disebut dengan RAL, dengan 3 faktor perendaman, yaitu perendaman air biasa, air dingin, dan air panas. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang proses pembuatan tepung kulit buah mangga varietas cengkir. Yang pertama, disiapkan bahan buah mangga varietas cengkir. Dan yang kedua, dilakukan sortasi. Nah, sortasi adalah pemisahan atau pemilihan bahan dasar yang sudah bersih. Lalu yang ketiga, pencucian. Nah, tujuan pencucian ini adalah supaya bahan yang sudah dipisahkan tadi itu semakin bersih dan steril. Dan yang keempat, dilakukan pengupasan kulit mangga. Setelah dikupas, yaitu dilakukan pemotongan. Nah, setelah dipotong, dilakukan perendaman. Nah, perendaman ini dilakukan dengan media perendaman air biasa, air dingin, dan air panas. Jadi kulit mangga yang sudah dikupas tadi ditaruh di 3 baskom yang berbeda. Nah, 3 baskom tersebut dilakukan dengan 3 faktor perendaman air yang berbeda, yaitu air biasa, air panas, dan air dingin. Setelah itu tunggu beberapa menit. Nah, setelah direndam,
dilakukan pengeringan dengan menggunakan sinar matahari selama beberapa hari. Setelah dilakukan pengeringan, selanjutnya penapungan dengan menggunakan kulit buah mangga. Setelah penapungan, yang terakhir yaitu tepung kulit mangga atau produk sudah jadi untuk diteliti. Yang terakhir ada analisis data. Pengujian karakteristik pada tepung kulit mangga varietas sengkir menggunakan uji fisikokimia dan uji organoleptik. Nah, pada uji fisikokimia, dalam penelitian ini, pengujian karakteristik fisikokimia yang digunakan atau dilakukan adalah pengujian kadar serat, kadar vitamin C, dan kadar protein. Nah, kenapa saya memilih ketiga kadar tersebut? Menurut saya pribadi, kadar serat, kadar vitamin C, dan kadar protein itu sangat baik untuk tubuh kita. Nah, jadi saya berharap saya dapat menghasilkan produk tepung yang kaya dengan kadar serat, kadar vitamin C, dan kadar protein. Selanjutnya ada uji organoleptik. Dalam penelitian yang dilakukan, uji organoleptik ini meliputi warna, tekstur, rasa, dan aroma. Nah, menurut Svali Dingra Sudesjud pada tahun 2007, uji organoleptik merupakan pengujian terhadap bahan makanan berdasarkan kesukaan dan kemauan untuk menggunakan suatu produk. Nah, uji organoleptik atau uji indera atau uji sensori sendiri merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya 12 penerimaan terhadap produk. Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting dalam penerapan mutu. Pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi kebusukan, kemunduran mutu, dan kerusakan lainnya dari produk. Lalu menurut Rifki 2013, adapun syarat-syarat yang harus ada dalam uji organoleptik. Contohnya, adanya contoh sampel, adanya panelis, dan persyaratan respon yang jujur. Dalam penilaian bahan pangan, sifat yang menentukan diterima atau tidak suatu produk adalah sifat indrawinya. Penilaian indrawi ini ada 6 tahap, yaitu pertama, menerima bahan, mengenali bahan, mengadakan klasifikasi sifat-sifat bahan, mengingat kembali bahan yang telah diamati, dan menguraikan kembali sifat indrawi produk tersebut. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.